Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan. Pada suatu hari, ada seekor lalat masuk ke dalam rumah. Ketika ia berusaha keluar, ternyata pintunya tertutup dan lalat tersebut terjebak di dalam rumah. Setelah ia terbang ke sana kemari, ia melihat jendela kaca dan ia pun secepatnya terbang keluar. Sayang, ternyata jendela kaca itu tertutup dan lalat tersebut menabrak ke kaca sampai berbunyi cetak, cetok, cetak, cetok. Namun lalat ini sangat gigih. Ia tidak menyerah. Ia terus berusaha menerobos kaca tersebut dari pagi, siang, hingga sore tanpa berhenti. Walaupun ia mulai merasa lelah, tetapi ia tetap tidak berhenti. Bahkan ketika malam hari tiba, lalat itu terus berusaha keluar dari jendela kaca tersebut. Sementara penghuni rumah tertidur, lalat itu masih terus berusaha keluar dengan menabrakkan dirinya ke kaca tersebut. Seperti sedang memukul genderang cetak, cetok, cetak, cetok, terus berbunyi seiring usaha lalat tersebut untuk keluar dari kaca. Akhirnya, ketika pagi hari, lalat itu sudah kelelahan dan tergeletak di lantai dan mati dengan sia-sia. Teman-teman, mungkin Anda sering melihat kejadian tersebut, bukan? Perhatikan lalat tersebut. Bukankah ia sudah bekerja begitu keras? Bayangkan, dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam, bahkan sampai pagi kembali. Lalat tersebut terus berusaha keluar dari jendela kaca tanpa mengenal lelah, menabrakkan diri dengan segala kesakitannya. Tetapi, mengapa ia mati sia-sia? Jawabannya, karena ia bekerja dengan keras. Tapi sayangnya, lalat itu tidak berubah. Ia mengulangi hal yang sama dan tidak berusaha mencari kemungkinan yang lain atau mencari jalan lain untuk bisa keluar dari rumah tersebut. Nah, teman-teman, kisah yang terjadi pada lalat tersebut, walaupun terdengar aneh, tetapi itu adalah diri kita semua. Banyak di antara kita yang mengalami hal tersebut. Bekerja dengan keras, dengan tenaga yang begitu melelahkan, tetapi hari ini selesai satu masalah, besok akan mengulangi kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Percaya atau tidak, banyak di antara kita mengalami hal ini bertahun-tahun, apakah di rumah maupun di tempat kerjaannya. Banyak di antara Anda yang enggan berubah karena takut dengan perubahan, karena tidak tahu harus melakukan apa, karena malas melakukan perubahan. Ya, memang berubah itu menyakitkan bagi siapapun. Perubahan akan membuat Anda tidak nyaman, membuat Anda merasa tidak aman, dan tentu berubah membuat Anda harus mengeluarkan ekstra tenaga. Ya, karena kita berada di dalam area zona nyaman kita. Dan ketika kita berada di area tersebut, kita menjadi terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa. Kita menjadi memaklumi hal yang tidak seharusnya terjadi. Kita meyakini bahwa kondisi tidak seharusnya menjadi kondisi yang wajar terjadi. Intinya, kita tidak lagi mampu melihat hal yang tidak seharusnya terjadi. Banyak sekali contoh kondisi seperti yang saya jelaskan barusan. Lihat contoh gambar-gambar berikut ini. Anda perhatikan bahwa kita secara tidak sadar terbiasa dengan kondisi lingkungan kerja seperti ini. Karena terbiasa, walaupun tidak nyaman,
Dan banyak kesulitan yang terjadi ketika kita ingin mencari barang ataupun harus memeriksa barang, tetapi pada akhirnya bukan usaha memperbaiki, karena dirasakan berat dan sangat merepotkan, melainkan kita membiasakan terbiasa dengan kondisi seperti ini. Hari demi hari berlalu, bertahun-tahun, kemudian kondisi tersebut semakin memenjarakan diri Anda semua. Semakin kesulitan, semakin penuh tekanan, namun tetap saja Anda melakukan hal yang sama, bukan? Lihat pada gambar berikut setelah mereka melakukan aktivitas perbaikan di tempat kerja. Saat melakukan perubahan dari sebelumnya menjadi kondisi seperti ini, dibutuhkan usaha yang luar biasa besar, menyakitkan, membutuhkan energi yang sangat besar, keberanian, pengorbanan, tetapi karena dilakukan dengan cara yang berbeda, semua usaha, energi, pengorbanan yang begitu besar akan memberikan hasil yang setimpal. Ini yang saya maksud bahwa kita seperti ilustrasi lalat di atas yang tadi saya ceritakan. Bukankah kita banyak melakukan dan mengulang hal yang sama selama ini? Atau pada kasus yang lain, di bagian administrasi misalnya, manajemen memutuskan mengembangkan program administrasi dengan membeli program yang tujuannya mempermudah administrasi. Tetapi berapa banyak yang sungguh-sungguh mengejar penggunaan program tersebut? Kebanyakan justru merasa terganggu karena saat ini saja sudah banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Memang menggunakan program berarti menambah usaha dari semuanya. Memulai menggunakan program berarti memulai membuat pendataan. Bahkan terkadang membutuhkan mengganti pendataan. Tetapi seberapa banyak yang akan berusaha mengejar penggunaan program tersebut? Intinya enggan untuk berubah dan merasa perubahan yang dilakukan membuat ia menambah beban pekerjaan, tidak memikirkan hasil jangka panjangnya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang perubahan. Dan ingat, teman-teman, walaupun perubahan itu menyakitkan, tetapi perlu Anda ketahui bahwa tidak berubah itu justru mematikan. Karena itu, pilihan Anda adalah berubah walaupun menyakitkan, atau Anda memilih tidak berubah dan perlahan-lahan Anda akan mengalami kematian. Salam Great Leaders, saya Hengki Ong dari Human Capital Solution Indonesia.